warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Anggreni Sandewi. Saya mahasiswa Universitas Abdurrahman, jurusan Ilmu Hubungan Internasional semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang The Classical Theory of Economic Stagnation dari mata kuliah Model Pembangunan Ekonomi dengan tujuan untuk menuntaskan ujian akhir semester. Di akhir abad ke-18, Smith berpendapat bahwa dalam ekonomi yang kompetitif, dengan tidak adanya kolusi atau sistem monopoli, sehingga setiap individu dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri, serta dapat mengedepankan kepentingan publik. Contohnya seperti, jika seorang produsen mengenakan biaya yang lebih, akan mengakibatkan tidak akan adanya mendapatkan pembeli. Dan jika seorang pekerja yang meminta upah lebih dari upah yang berlaku, kemungkinan ia tidak akan dengan mudahnya mendapatkan pekerjaan. Lalu, seorang majikan yang membayar kurang dari pesaing tidak akan dengan mudahnya menemukan siapapun untuk bekerja padanya. Teori klasik ini juga memperhitungkan seperti penggunaan uang kertas, lalu pengembangan lembaga untuk memasuk dalam jumlah yang tepat, perhitungan akumulasi dengan berdasarkan output melebihi upah, serta adanya perhitungan pembagian kerja, yang dimana Ricardo mengungkapkan bahwa prinsip utama adalah pengurangan mengacu pada output ekstra yang lebih rendah secara berturut-turut dari penambahan yang sama dengan masukan tambahan yang untuk lahan yang tetap. Ricardo percaya bahwa adanya perubahan teknologi atau teknik produksi yang lebih baik hanya dapat secara sementara untuk dapat mengendalikan penurunan ink kembali, sehingga dapat meningkatkan modal dilihat sebagai satu-satunya cara untuk dapat mengimbangi ancaman yang berjangka panjang. Lalu ada beberapa alasan dalam pengambilan jalan ini, yang dimana dalam jangka panjang upah alami adalah sebesar subsisten biaya untuk dapat melanggengkan angkatan kerja. Upah yang diberikan kemungkinan menyimpang, tetapi akhirnya akan kembali ke tingkat alami pada penghidupan. Sedangkan di satu sisi lainnya, jika upah naik, produksi pangan juga akan melebihi upah yang seharusnya. Penting untuk dapat mempertahankan populasi, yang dimana seperti adanya tambahan makanan, yang berarti ini lebih sedikit kemungkinan tingkat kematian dan populasi pun semakin meningkat. Lalu, banyaknya orang yang membutuhkan makanan, sedangkan upah rata-rata turun. Di sisi lainnya, upah di bawah subsisten akan meningkatkan kematian dan akhirnya para kontribusi pun pada kekurangan tenaga kerja yang menaikkan upah. Lalu, dengan adanya penurunan populasi akan dapat meningkatkan upah sekali lagi untuk subsisten. Dalam dua kasus ini adanya kecenderungan untuk upah dapat kembali ke tingkat subsisten alami. Dengan adanya hukum besi upah ini, upah total dapat meningkat sebanding dengan angkatan kerja, yang dimana output dapat meningkat secara bersamaan dengan populasi. Namun, hal seperti ini masih dianggap sama, sehingga output pekerja pun menjadi menurun dengan hasil yang semakin berkurang dengan tanah tetap. Dengan demikianlah, per orang pun menurun dengan meningkatnya populasi, dan pada yang sama pula sewa tanah per hektar ikut meningkat dengan pertumbuhan penduduk karena lahan akan menjadi lebih langka dibandingkan dengan faktor lain. Satu-satunya cara untuk dapat mengimbangi hasil yang semakin berkurang adalah dengan melakukan akumulasi peningkatan modal per orang, yang dimana kapitalis membutuhkan keuntungan yang minimum dan membayar bunga untuk dapat mempertahankan atau menambah persediaan modal. Dengan adanya kekuatan tenaga kerja inilah secara ekspansi akan menyebabkan adanya penurunan modal per pekerja atau adanya penurunan pekerja, produktivitas dan pendapatan per kapita. Dengan demikian, dengan adanya model Ricardian menunjukkan akhir yang stagnasi atau adanya kemunduran ekonomi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.